Haleluya, puji Tuhan. Kita kembali lagi bersama-sama untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati yang bersuka cita, bersemangat walaupun di rumah tetap tersenyum, tetap bersuka cita menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Berikan yang terbaik, pujian yang terbaik hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati Tuhan. Kuasa-Mu yang begitu ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh Yesus, saat ku masuk, amin Tuhan, kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Bawa persembahan Ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku,
Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Kami mau Tuhan siapkan hati kami, pikiran kami, pujian dan penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Yang paling meriah. Tersenyum hanya untuk Tuhan. Haleluya. Pujian syukur hanya untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yes, amen. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Glory, haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Angkat tangan saudara. Haleluya. Soraklah, Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Amin. Saudara percaya Tuhan adalah kekuatan kita? Amin. Yes, Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Glory, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Ujilah hati kami Tuhan. Ujilah batin kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami layak di hadapan-Mu. Selidiki hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Ujilah hati kami Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kami nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Kau layak disembah. Engkau layak disembah. Haleluya. Glory bagi Layak Engkau. Terima kasih ya Haleluya. Terima kasih Tuhan Tuhan. ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap Tuhan ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami butuh Tuhan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Kau berikan pewahyuan dari-Mu, hikmat dari-Mu Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan menjadi kekuatan buat hidup kami, menjadi pedoman hidup kami Tuhan. Kami siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Yes. Kejadian 20 ayat 17 dan 18 berkata, lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Ya, dari kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa Abraham berdoa kepada Allah untuk Abimelek. Saudara ketahui bahwa kisah ini terjadi setelah Allah menghukum kota Sodom dan Gomora. Saat itu Abraham tinggal di negeri Kanaan sebagai orang asing. Sebab pada waktu itu Kanaan belum menjadi milik Israel dan keturunannya. Kanaan baru menjadi milik Israel setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, karena rasa takut yang luar biasa terhadap penguasa di Kanaan, yaitu dalam kekuasaan Abimelek, ya, yang Abraham sangat tahu bahwa itu raja yang sangat kejam. Maka itu Abraham meminta kepada Sarah agar mengakuinya sebagai saudaranya. Demikian juga sebaliknya. Namun Allah tidak membiarkan rencananya gagal. Sehingga pada waktu Abimelek merasa Sarah begitu cantik dan ingin mengambil menjadi istrinya, Allah tidak membiarkan hal itu terjadi. Maka datanglah Allah menegur Abimelek dengan keras di dalam mimpi. Maka dikatakan bahwa Abimelek memanggil semua hambanya, memberitahu segala peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek menyuruh untuk mengembalikan Sarah agar Abimelek tetap hidup. Dan kita melihat bahwa lalu ayat ini datang, Allah menyuruh ya untuk Abraham berdoa bagi Abimelek karena kesalahan yang hampir-hampir akan dibuatnya. Dan kemudian Abraham berdoa untuk Abimelek. Hasilnya adalah bukan hanya berdampak bagi Abimelek, tapi juga berdampak bagi Abraham sebagai orang yang berdoa. Maka kita melihat bahwa akhirnya Allah menyembuhkan Abimelek dan istri dan budak-budak perempuan yang waktu itu sudah dihukum untuk menjadi mandul dan tidak bisa melahirkan anak. Tapi kemudian Allah membuka kembali kandungan perempuan-perempuan dan wanita-wanita yang ada dalam istana Abimelek. Begitu berkuasanya doa syafaat, saudara. Ya, bahkan kuasa doa syafaat ini bukan hanya untuk Abimelek yang didoakan, tapi sebagai doa kuasa ini berkatnya juga datang kepada Abraham sebagai seorang pendoa syafaat. Maka kita lihat di dalam Kejadian 21 ayat yang kedua. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Setelah kejadian ini, saudara, maka Abraham diberkati. Kandungan Sarah dibuka dan Sarah mengandung anak perjanjian yang ditunggunya 25 tahun yang lalu dan lahir pada masa tua daripada Sarah dan Abraham. Dan lahirlah Ishak sebagai berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham sebagai pendoa syafaat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita juga melihat banyak contoh dalam Alkitab bagaimana orang-orang yang berdoa syafaat dan mereka juga mengalami kuasa yang luar biasa.
Salah satunya juga adalah Ayub. Ya, saudara, kita melihat bahwa Ayub juga menjadi pendoa syafaat bagi anak-anaknya. Di dalam Ayub 1 ayat yang kelima. Ayat yang kelima, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ya, di sini Ayub berdiri sebagai seorang pendoa syafaat bagi anak-anaknya yang berjumlah 10 orang, 7 pria dan 3 wanita. Doa syafaat daripada Ayub menyelamatkan anak-anaknya dari kebinasaan kekal, saudara. Kita lihat bahwa 10 anak Ayub itu akhirnya meninggal, tetapi Tuhan menambahkan 10 anak Ayub lagi lahir di bumi. 10 anak hidup di surga dan 10 anak lahir kembali bagi Ayub di muka bumi. Saya percaya ini adalah doa syafaat yang dinaikkan oleh orang tua untuk anak-anaknya. Kita tahu kebiasaan Ayub. Dia tahu bahwa seringkali anak muda suka lupa diri, tidak fokus akan hidupnya. Ayah yang saleh yaitu Ayub, setiap hari dia akan mendoakan anak-anaknya, terlebih setelah anak-anaknya habis pesta. Ayub berpikir mungkin dalam dia melakukan pesta dia lupa dan menghujat Allah. Itu sebabnya Ayub akan memanggil mereka, menguduskan mereka. Pagi-pagi Ayub bangun, Ayub membawa korban bakaran, memohon ampun atas dosa anak-anaknya. Dan anak-anaknya luput dari kebinasaan kekal walaupun dia harus mati, mereka harus mati. Tapi saudara, kita melihat betapa kuasa doa syafaat ini penting bagi anak-anak, keluarga kita semua. Sebagaimana yang Ayub lakukan. Berikutnya Ayub juga berdoa buat istrinya. Walaupun kita tahu ya, istri Ayub adalah seorang wanita yang pernah menghujat Tuhan juga. Ya, kita dapat mengerti kenapa istri Ayub seperti itu. Karena penderitaan yang terlalu banyak. Betapa perihnya seorang ibu, anak meninggal semua, harta habis semua dalam sekejap, suami pun sakit. Ya, dapat dimengerti kalau istri Ayub kemudian mengeluarkan kata-kata yang sangat-sangat tidak menjadi berkat. Dia katakan bahwa engkau hujat Allah. Ya, matilah setelah itu. Nah, kita lihat di dalam Ayub pasal 2 ayat 10. Ayub pasal 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, walaupun Ayub mungkin marah, ya mendengar perkataan istrinya yang seperti itu, tapi Ayub dikatakan tidak berdosa dengan bibirnya. Saya percaya sebagai seorang saleh, di mana dia sudah mendoakan anaknya, dia juga pasti mendoakan istrinya, saudara. Walaupun tidak tersirat Ayub mendoakan istrinya, tapi saya percaya dia mendoakan istrinya. Sebagaimana suami-suami tentu akan mendoakan istrinya, amin. Pasti Ayub mendoakannya. Itu sebabnya istrinya tidak mati, saudara. Bahkan sempat timbul pertanyaan dalam diri saya. Setelah itu Ayub punya anak lagi 10. Apakah istrinya ganti? Ternyata enggak, saudara. Istri yang sama. Istri yang dipulihkan oleh Tuhan. Itu karena doa siapa? Doa seorang suami kepada istrinya. Nah, luar biasa, saudara. Kita lihat
Ayub, setelah dia menjadi pendoa syafaat, dia juga diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya orang yang didoakan diberkati, tapi dia sendiri pun diberkati Tuhan. Maka bukan hanya cuma harta Ayub yang dikembalikan, berlipat-lipat ganda, tetapi Tuhan juga memberi Ayub 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan yang cantik, yang tercantik di seluruh negeri. Itulah kuasa doa syafaat, ya saudara. Yang berikutnya, kita melihat juga doa syafaat Ayub untuk sahabat-sahabatnya. Kita tahu bahwa ada 3 sahabat daripada Ayub yang sangat mencintai Ayub, yang bernama Elifas, Bildad, dan Zofar. Mereka datang karena mereka mencintai Ayub, prihatin dengan penderitaan yang Ayub alami. Mereka melihat keadaan kondisi Ayub, tapi mereka tidak bertanya terlebih dahulu kepada Ayub. Langsung saja mereka bilang, aduh Ayub, betapa berat penderitaanmu. Terjadi tragedi perampokan, malapetaka, kematian anak-anak, sakit, penyakit, dan berbagai penderitaan yang mereka melihat sangat-sangat berat. Itu sebabnya mereka menuduh Ayub. Mereka berusaha mengingatkan Ayub, Ayub, bertobatlah Ayub. Mungkin ada dosa yang kau belum perbaiki. Kalau enggak mungkin Tuhan akan membuat dan mengizinkan hal ini terjadi kepada orang yang saleh. Ayub, cobalah koreksi dirimu. Saudara, mereka menuduh Ayub. Ini semua terjadi akibat kejahatan atau dosa atau kecurangan yang Ayub lakukan kepada Tuhan. Tetapi kita melihat Ayub 27 ayat 5. Ayub 27 ayat 5. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Ya, di dalam Ayub 27 ini, ya, Ayub tetap bertahan. Aku tidak bersalah. Kamu boleh menuduh seperti itu, tapi aku tidak bersalah. Aku tahu apa yang aku perbuat. Saudara, seringkali tuduhan-tuduhan itu begitu jahat, saudara. Kelihatannya benar. Dan bukankah kita sering juga melakukan hal itu? Menuduh orang seperti itu dengan alasan-alasan kerohanian. Tapi sebenarnya tuduhan itu sangat-sangat menyakitkan buat Ayub. Nah, kita melihat bahwa di dalam Ayub 42 ayat 7 dan 8. Ayub 42 ayat 7 dan 8. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ayat 8. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ya, di sini kita melihat bahwa justru Allah yang marah mendengar ya tuduhan daripada teman-teman Ayub. Ya, kemudian Allah menyuruh untuk mereka meminta pengampunan kepada Allah melalui Ayub. Hanya melalui Ayub mereka akan diampuni.
Artinya Ayub harus berdoa syafaat untuk teman-temannya, saudara. Kita melihat walaupun Ayub dituduh jahat, dituduh yang tidak benar. Sebaliknya daripada marah dan membalas, justru Ayub berdoa untuk teman-temannya. Dan kita melihat melalui doa syafaat daripada Ayub untuk teman-temannya, maka teman-temannya boleh diampuni. Teman-temannya selamat daripada murka Allah, saudara. Bapak, ibu, saudara sekalian, betapa jahatnya ya dosa menuduh, saudara. Ya, itu sebabnya kita diingatkan ya untuk kita tidak mau menuduh orang sembarangan. Tidak menghakimi seorang pun. Karena penghakiman adalah haknya Tuhan. Mari kita mau belajar punya hati yang tulus. Mungkin kita nggak tahu kenapa itu terjadi. Mari kita doakan saja. Doa berkat buat orang yang sudah mengalami masalah. Kita doakan. Nggak usah kita menuduh, menghakimi. Betapa berat ya menanggung dosa tuduhan ini, dosa menuduh itu 7 kali lipat beratnya, saudara. Nah, daripada itu kita kembali kepada Ayub. Kita bersyukur Ayub sudah menjadi pendoa syafaat bagi anak, bagi istri, juga bagi teman-temannya. Walaupun dia harus dituduh, walaupun dia harus disakiti oleh istrinya, tapi dia lakukan doa syafaat dan berkat itu pun datang sama Ayub. Puji nama Tuhan. Saudara, kita bersyukur juga kita mempunyai pendoa syafaat buat kita. Amin. Seringkali kita juga jatuh di dalam dosa walaupun kita sudah ikut Tuhan. Tetapi kita punya satu juru pendoa syafaat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Haleluya. Mari. Jangan ragu untuk datang kepada Yesus. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 3. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 3. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Haleluya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Puji Tuhan. Ada satu pendoa syafaat kita. Apabila kita ada di dalam dosa, datanglah kepada Yesus. Mohonlah pengampunan. Dia setia dan adil dan dia selalu akan mengampuni dosamu. Karena untuk itulah dia mati buat kita di kayu salib. Dia mau mati untuk menanggung semua dosa saudara. Dosa sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya jangan keraskan hatimu. Saat ini adalah saat di mana kita harus membereskan diri kita. Harus hidup tidak bercacat celah. Artinya apa? Jangan senang dengan dosa. Jangan dosa itu kita sembunyikan atau dosa itu kita pelihara. Lepaskan. Ini saatnya untuk kita hidup tidak bercacat celah. Di dalam kita menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Datanglah kepada Yesus sebagai penjuru syafaat kita. Saudara, di dalam Roma 8 ayat 34 berkata, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Iblis datang untuk menghakimi kita apabila kita berbuat dosa. Makanya saudara tidak damai sejahtera, bukan, kalau saudara jatuh dalam dosa? Iblis selalu menghakimi kita. Sehingga membuat kita down, membuat kita tidak mau melayani lagi karena kita merasa kita orang yang berdosa. Atau membuat kita menjadi lemah, mundur dari iman.
Tapi Tuhan Yesus katakan, datang kepadanya, mohon pengampunannya. Dia pembela kita. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, waktu Ayub menjadi pendoa syafaat, berkat pun datang kepada Ayub. Apa berkatnya saudara? Maka dia pun dikatakan berkatnya, dia pun dikembalikan. Ya, semuanya dipulihkan. Berkat melimpah. Dari harta benda dikembalikan berlipat kali ganda. Anak-anaknya pun dilahirkan lagi. Ya, 7 orang laki-laki, 3 orang anak perempuan yang tercantik. Jadi kita udah melihat ya, dari contoh pendoa syafaat Abraham dan pendoa syafaat daripada Ayub, kita melihat berkat Tuhan datang waktu mereka juga berdoa syafaat bagi orang lain. Haleluya. Jadi marilah kita mau bangkit untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat di akhir zaman ini. Doa-doa saudara sangat dinantikan oleh sorga. Karena seperti firman Tuhan yang berapa minggu yang lalu, bahwa doa saudara adalah pintu izin untuk Tuhan menangani masalah-masalah yang ada di dunia ini. Saudara, dari kisah-kisah yang kita sudah pelajari hari ini, ya, maka marilah kita mau bangkit menjadi pendoa syafaat. Waktu kita menjadi pendoa syafaat, maka kita akan melatih otot-otot rohani kita kuat. Sehingga kita akan menjadi orang yang mengalami Tuhan dan menjadi orang-orang yang akan berdampak bagi dunia di mana kita hidup di zaman akhir ini. Saudara, sebagai tambahan saja bahwa kita dipanggil, ya, bahwa kita semua orang Kristen dipanggil untuk menjadi pendoa syafaat. Semua orang, bukan hanya khusus. Oh, orang itu punya karunia doa syafaat. Orang itu pun dipanggil untuk menjadi pendoa. Kalau saya mah enggak. Enggak, saudara. Kita semua dipanggil untuk menjadi pendoa. Ya. Bahkan dikatakan di dalam 1 Samuel 12 ayat 23 dikatakan mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Artinya, kalau kita berhenti dan tidak mau berdoa, kita berdosa, saudara. Itu di dalam 1 Samuel 12 ayat 23. Marilah kita mau menjadi pendoa. Semua kita dipanggil untuk menjadi pendoa. Yang berikutnya, apa yang kita perlu doakan, saudara? Ada ayat-ayatnya banyak, tapi gak usah saya bacakan hari ini. Saudara bisa baca di rumah. Kita bisa berdoa untuk orang-orang, semua orang yang berkuasa di bumi ini. Itu yang kita perlu doakan, 1 Timotius 2 ayat 2. Untuk hamba-hamba Tuhan, kita juga perlu doakan pekerjaan Tuhan, Filipi 1 ayat 19. Untuk gereja Tuhan, Mazmur 102 ayat 6. Untuk teman-teman sebangsa setanah air, Roma 10 ayat 1. Untuk orang-orang yang sakit, Yakobus 5 ayat 14. Kita juga perlu mendoakan musuh, saudara. Ya, yang sedang membuat keributan dan semuanya, Yeremia 29 ayat 7. Kita juga berdoa untuk orang yang menganiaya kita. Itu Matius 5 ayat 44. Dan mereka yang membuang kita. Dan untuk semua orang. Haleluya. Jadi kembali saya menghimbau di waktu-waktu seperti ini, jangan biarkan kita terlena dengan ketakutan. Jangan dibiarkan kita terlena dengan sibuk dengan diri sendiri. Tapi marilah kita mulai banyak di rumah dan membangun otot rohani kuat. Kita kuat dengan menjadi pendoa-pendoa. Saudara, walaupun kita di rumah, kita bisa tetap menjadi berkat. Amin. Walaupun kita di rumah, hidup kita bisa tetap berdampak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, saya akhiri firman sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Mulailah menjadi pendoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita menjadi pendoa-pendoa yang sangat kuat di dalam Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Jadi kekuatan buat kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus selalu mencari wajah-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami memanggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami ingin mencari wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami memanggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu untuk dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Engkau indah, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan.
Kita sembah Tuhan, kita agungkan namanya. Haleluya. Engkau jawaban doa kami Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Kami butuh firman-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau layak Tuhan ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan Tuhan Yesus. buat Terima firman-Mu ya kasih. Bapa pagi hari ini ya Bapa. Haleluya, Yang meneguhkan hati haleluya. kami ya Bapa. Yang menegur kami ya Tuhan. Yang mengajarkan kami ya Tuhan. Agar kami boleh menjadi pendoa-pendoa yang hebat. Amin, Pendoa-pendoa yang tangguh pada Engkau ya Bapa. Amin Tuhan Kami yang Yesus. menjadi pendoa ya Bapa. Bagi keluarga kami ya Bapa. Yes, Tuhan. Bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak kami. Amin. Dan juga bagi sahabat-sahabat kami ya Bapa. Amin Tuhan. Bimbing kami ya Bapa. Bimbing kami Roh Kudus ya Bapa. Berikan kami kekuatan yang daripadamu saja Bapa. Agar kami boleh menjadi pendoa-pendoa syafaat yang sangat luar biasa. Menjadi pendoa-pendoamu ya Bapa. Terima kasih untuk keluarga kami, untuk gereja kami, untuk teman-teman kami, untuk bangsa dan negeri kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu, Engkau kekal selamanya Bapa. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan memberikan persembahan. Saudara boleh scan barcode yang di layar. Kita nyanyikan bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik buat kita semua. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya itu selamanya kasih setianya. Bahwasannya itu selamanya, bahwasannya itu selamanya, bahwasannya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menjadi kekuatan buat kami. Tuhan mengizinkan kami untuk hidup di zaman akhir ini, untuk kami bangkit menjadi pendoa-pendoa. Kami kuat, roh kami kuat. Seluruh jemaat menjadi jemaat yang berkenan di hati Tuhan, karena kami boleh menjadi pendoa-pendoa. Roh Kuduslah yang akan memampukan dan menguatkan kami untuk berdoa. Terima kasih banyak Tuhan buat semua jemaat yang ada di rumah maupun semua pemirsa yang akan melihat channel ini. Turunlah berkat, damai sejahtera, kekuatan, sukacita, perlindungan, kesehatan, berkat
jasmani, terlebih berkat rohani. Turun atas semua jemaat Tuhan, turun atas semua pemirsa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.